Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Ya, kembali berjumpa bersama Bertrias di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat dan membandingkan pecahan. Tentunya di sekolah dasar kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang bilangan pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang A, pecahan biasa. Semisal Bertrias punya contoh 4/7 ditambah 6/7. Penjumlahan ya. Kita lihat di sini pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka langsung pembilangnya bisa langsung kita operasikan. Jadi langsung saja 4 ditambah 6/7 sama dengan 10/7. Bisa kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka kita sederhanakan 10 bagi 7 sama dengan 1. Masih ada sisa, yaitu 3. Berarti 1/3/7. Ini untuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Sekarang masih penyebutnya sama tapi pengurangan. Semisal Bertrias punya contoh 10/7 dikurang 3/7. Ya, perhatikan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja pembilangnya kita operasikan. Berarti 10 dikurangi 3/7. 10 kurangi 3 sama dengan 7/7 sama dengan 1. Contoh selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, semisal 2/5 ditambah 1/2. Perhatikan penyebutnya. Penyebutnya berbeda, maka perlu kita buat sama dulu supaya bisa kita operasikan. Bagaimana membuat penyebut yang sama? Menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebutnya. KPK 5 dan 2 adalah 10. Maka kita buat keduanya per 10. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Sehingga penyebutnya sudah sama, langsung kita operasikan menjadi 9/10. Bisa disederhanakan tidak? Tidak ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya dan juga tidak ada angka yang bisa digunakan untuk membagi habis kedua pembilang dan penyebutnya. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Contohnya 51/4 ditambah 12/4. Nah, syaratnya kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? Berarti berapa? 4 kali 5 20 tambah 1 21.
21/4 ditambah 4 kali 1 4 ditambah 2 6 ditambah 6/4 sama dengan 27/4. Bisa disederhanakan? Bisa, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 27 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 4 24. Berarti sini masih ada sisa 3. 3/4 menjadi 6 3/4. Untuk pengurangan juga sama. Contoh 51/4 dikurang 1 2/4. Dikurang saja. 21/4 dikurang 6/4 sama dengan 15/4. Bisa disederhanakan menjadi 3. 15 bagi 4 3 ya, 3 kali 4 12. Sini masih ada sisa 3. 3/4. Berikutnya contoh kalau penyebutnya berbeda. Caranya sama, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 2/4 menjadi 6/4 ditambah 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. 8/3. Kita lihat penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu. Membuat penyebut yang sama dengan mencari KPK-nya. KPK 4 dan 3 sama dengan 12. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 8 sama dengan 32. Sehingga kita jumlahkan menjadi 50/12. Nah, 50/12 ini bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi angka yang bisa untuk membagi habis 50 dan 12. Berapa? Bagi 2 ya. Bagi 2, 50/12 dibagi 2/2 sama dengan 25/6. Bisa disederhanakan lagi menjadi, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka 25 dibagi 6 dapat 4. 4 kali 6 24. Berarti sini masih ada sisa 1. Jadi 41/6. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Masih ingat ya desimal? Di dalam penjumlahan dan pengurangan desimal, caranya kita mengurutkan komanya dengan memperhatikan letak posisi per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. Seperti ini contohnya. Dapat juga kita operasikan dengan cara bersusun. 0,34 ditambah 3,12. Komanya disesuaikan atau diurutkan sesuai letaknya. 3,12. Karena yang pertama 2 angka di belakang koma, yang kedua juga 2 angka di belakang koma. Maka langsung saja kita operasikan. 4 tambah 2 6. 3 tambah 1 4, koma 0 tambah 3 3. Maka hasilnya 3,46. Yang kedua 34,56. Hati-hati, ditambah 2,56. Duanya di mana? Di sini karena kita menyesuaikan letak komanya.
2,56. Kita jumlahkan. 6 tambah 6 12, 6 tambah 5 11, 5 tambah 2 7, 3. Hasilnya 37,12. Penjumlahannya sama seperti penjumlahan bilangan biasa pada umumnya, bilangan bulat pada umumnya. Hanya bedanya adalah ada tanda koma. Selanjutnya 0,34 dikurang 0,2. Kita sesuaikan letak posisi komanya. 4, pokoknya tidak ada ya, langsung kita kurangkan 4. 3 kurangi 2 sama dengan 1, 0 kurangi 0 sama dengan 0, sehingga diperoleh 0,14. Selanjutnya 245,6 dikurang 23,2. 6 kurangi 2 4, 1 angka di belakang koma. 5 kurangi 3 2, 4 kurangi 2 2. Di sini kosong, langsung diturunkan. Hasilnya 222,4. Sama seperti operasi pada bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam pecahan pun juga ada, yaitu tadi kita sudah operasi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian pecahan. Yang akan kita bahas pertama adalah perkalian dan pembagian pecahan biasa. Nah, contoh bentuk perkaliannya. Ada pecahan 5/6 dikali 1/4. Di sini langsung saja kita operasikan, yaitu pembilang kali dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Jadi bisa kita peroleh 5 kali 1 per 6 kali 4 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. 6 kali 4 sama dengan 24, sehingga diperoleh 5/6 kali 1/4, hasilnya 5/24. Langsung saja kita kalikan tanpa harus menyamakan penyebutnya. Contoh yang lain, misalnya 2/3 kali 7/3. Awas, hati-hati. Di sini adalah operasi perkalian, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pada sebelumnya ya. Tinggal dioperasikan untuk pembilangnya. Nah, karena ini perkalian, prinsipnya sama. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sekalipun penyebutnya sama. Jadi kita tuliskan 2 kali 7 per 3 kali 3. Maka diperoleh 2 kali 7 sama dengan 14. 3 kali 3 sama dengan 9. Bisakah disederhanakan? Tentunya bisa, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka 14 bagi 9 dapat 1. 1 kali 9 9. 14 dikurangi 9 masih ada sisa 5. 5/9. Berikutnya untuk pembagian pecahan biasa. Nah, contoh pembagiannya. Yang pertama ada pecahan 6/7 dibagi 2/7. Perhatikan, untuk penyebutnya sudah sama. Jadi, jika penyebutnya sudah sama,
kita langsung bisa mengoperasikan pembilangnya. Maka langsung 6 dibagi 2 atau penulisannya 6/2. Hasilnya sama dengan 3. Khusus untuk pembagian jika penyebutnya sama, langsung kita operasikan pembilangnya. 6 dibagi 2. Tulisannya seperti ini. Contoh berikutnya, 3/4 dibagi 2/5. Awas perhatikan, penyebutnya berbeda. Maka kita bisa mengubah bentuk pembagian ini menjadi lawannya, yaitu bentuk perkalian. Sehingga 3/4 kali. Perhatikan lagi untuk pecahan pembaginya. Dengan mengubah bentuk bagi menjadi kali, ada syarat khusus untuk pembaginya. Pembilang dan penyebutnya dibalik posisinya. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Maka 3/4 kali 5/2. Posisinya dibalik ya, untuk pembaginya saja. Pecahan yang digunakan untuk membagi ya. Sudah seperti ini, langkah berikutnya bagaimana? Langsung saja, sama seperti operasi perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sama dengan 15/8. Bisa disederhanakan? Bisa, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 15 dibagi 8 dapat 1, masih ada sisa 7/8. Jadi disederhanakan menjadi 7/8. Selanjutnya yang B, perkalian dan pembagian pecahan campuran. Contohnya 2/3/5 dikali 1/2/3. Caranya, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya? 2/3/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 kali 2 10 ditambah 3 13/5 kali 3 kali 1 3 tambah 2 5/3. Nah, langsung kita operasikan pembilang kali pembilang 13 kali 5 per penyebut kali penyebut 5 kali 3 sama dengan 65/15. Nah, bisa disederhanakan? Bisa ya. Kita bagi dengan angka yang habis. Bisa dibagi 65 juga habis untuk dibagi 15. Berapa kira-kira? 5 ya. Kita bagi 5/5. 65 dibagi 5 sama dengan 13. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Masih bisa kita sederhanakan lagi? Masih, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka diperoleh 13 dibagi 3 dapat 4. 4 kali 3 12. Pembilangnya 13 kali 12 masih ada sisa 1. 1 per penyebutnya 3. Seperti ini. Berikutnya contoh pembagian pecahan campuran. Di sini Ibu ada contoh 2/3/4 dibagi 1/2/5. Prinsipnya sama, kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
yaitu 4 kali 2 8, 8 kali tambah 3 menjadi 11/4 bagi 5 kali 1 5 ditambah 2 7/5. Nah, setelah seperti ini kita ubah bentuk atau tanda bagi ini menjadi tanda perkalian, diganti dengan lawannya ya. Berarti 11/4 kali. Syaratnya bagaimana tadi? Masih ingat ya? Pembaginya ini kita ubah posisinya. Kita tukar dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, sehingga kali 5/7. Jelas ya? Setelah itu kita kalikan seperti biasa, seperti pada umumnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 dikali 5 sama dengan 55. 4 dikali 7 sama dengan 28. Dapat kita sederhanakan? Dapat, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 55 dibagi 28 dapat 1. 55 dibagi 28 masih ada sisa 27/28. Yang berikutnya perkalian dan pembagian pecahan desimal. Contohnya 3,45 dikali 2,3. Nah, perhatikan karena ini bentuknya perkalian, berbeda dengan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan kita urutkan posisi letak komanya. Kalau perkalian kita tinggal mengalihkan seperti bilangan bulat. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan cara bersusun. 3,45 dikali 2,3 sama, kita kalikan 5 kali 3 15, 4 kali 3 12 tambah 1 13, 3 kali 3 9 tambah 1 10, 5 kali 2 10, ada simak 1, 4 kali 2 8 tambah 1 9, 3 kali 2 6. Langsung kita jumlahkan 5 3 9 1 tambah 6 7. Nah, bagaimana untuk letak komanya? Kita jumlahkan. Karena ini 2 angka belakang koma, pengalinya 1 angka belakang koma, maka jumlah dari hasil komanya adalah 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Kita letakkan dari satuan paling kanan ya, 1 2 3. Maka letak komanya berada di sini, sehingga 3,45 dikali 2,3 hasilnya 7,935. Berikutnya contoh pembagian pecahan desimal. Di sini ada contoh 16,5 dibagi 1,5. Ingat, kita bisa mengubah pecahan menjadi desimal ataupun sebaliknya. Maka kita bisa mengubah desimal ini menjadi pecahan biasa. Ingat juga bahwa angka di belakang koma itu menunjukkan per 10, per 100, per 1000 dan sebagainya. Nah, untuk 16,5 ini ada 1 angka di belakang koma, berarti kita bisa ubah menjadi per 10. Maka kita bisa menuliskan 165 per 10 dibagi
Ini juga sama, 1,5, satu angka di belakang koma mewakili per 10. Maka dapat dituliskan menjadi 15 per 10. Kita ingat kembali untuk pembagian pecahan biasa yang penyebutnya sama. Kalian bisa lihat karena penyebutnya di sini sama per 10, apa yang kita lakukan selanjutnya? Langsung saja pembilangnya kita operasikan. Pembilangnya langsung kita bagi, berarti 165 dibagi atau per 15. Berapa hasilnya? 11. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Pada intinya kalian harus memahami, juga harus sedikit lebih teliti untuk bisa memahami prinsip dari operasi hitung bilangan pecahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, baca buku, kerjakan tugas dan latihan yang ada. Sampai jumpa.